Ya macam-macam lah. Cari yang lain. Iya. Kamu orang miskin. Jangan coba-coba. Wanita Makassar. Wow. Halo, jumpa lagi bareng gua Dimas. Dan gue juga Dimas. Loh, sama ya? Sama. Sama. Oke. Jumpa lagi di channel kesayangan orang-orang yang berpikir. Di mana lagi kalau bukan di Garis Lurus. Oke. Ngomong-ngomong, kayaknya aneh ya ditutupin begini ya. Suaranya Aduh. Gimana kalau dibalik? susah. Oh, kita lepas ya. Oke, kenapa? Nah, ini kan adem ya kan. Kita tetap mematuhi protokol, ya. Jaga jarak. Hitung tadi udah ya, pakai penggaris ya kameramen ya. Tadi udah pakai penggaris, pakai meteran juga udah. Kita lagi kedatangan tamu nih. Siapa nih? Nah, siapa nih? Laki-laki tapi saya. Kayaknya laki-laki. Laki-laki ya. Ini kesalahan pemilihan narasumber. Tapi ya udah, karena memang adanya laki-laki, kita perkenalkan saja dulu. Ada teman kita dengan siapa Mas? Ya, saya Aidil dari Makassar. Oh, Aidil. Aidil siapa namanya? Biasa dipanggil Idil Akbar. Idil atau Aidil. Oh, Idil Akbar. Ada channel YouTube-nya? Ada. Oh, nanti ada di bawah ini ya? Boleh, ada boleh. di bawah ini ya. Kamu ya. Ya. Boleh. Tugasnya kameramen nih, ada di bawah ini. Oke. Tadi dari Makassar langsung ke sini. Langsung demi konten. Iya, ditelepon Pak Dimas. Wah, ini ada kosan Sekali. Spesial ini. Oh, Spesial. Betul. Padahal saya deket dari radio dalam. Ketahuan ya. Waduh, sibuk apa nih sekarang ini? Ya, sibuk ngomongin orang sih sekarang. Oh. Ya, sibuk kerja. Ya, kerja. Kerja, pulang, terus ngapain? Ya, besoknya kerja lagi. Oh, gitu doang. Malamnya nggak kemana-mana? Malamnya kemana-mana. Nah, temen saya suka kemana abis ini. Oh, senangnya juga Mas, senangnya juga. Tinggalnya di mana nih Mas? Saya tinggal di daerah Menteng. Daerah Menteng. Oh, Jakarta Pusat. Menteng pendem. Benteng. Gitu. Sekarang apa kesibukannya lagi ngapain aja selain jadi YouTuber lah ya, YouTuber. Bisa dibilang YouTuber atau belum sih itu? Sudah ya? Sudah. Oh, Soalnya ya udah di monetisasi. Oh, yes. Sombong. Iklan udah masuk Pak. Oh iya, kita yang belum. Makanya kolaps. Biar dapat subscriber. Boleh. Mantap, nanti dipromoin juga di channel Boleh. Aidil Akbar. Iya. Biasanya ini kalau lagi nggak ada undangan kayak gini, kayak kita ini ngobrol-ngobrol gini, berarti langsung tidur atau? Kadang tidur, kadang ya biasalah masih lajang. Oh masih lajang. Masih. Wow. Mau bebas lah. Kan kalau di sini mah masih lajang lah. Kesempatan yang promo Pak. Yo, Oh ya teman-teman, mumpung di sini masih lajang. masih lajang. Jadi belum punya pacar nih? Kalau pacar sih ada. Takutnya nanti nonton kan. Udah selesai di sini selesai. Udah punya pacar. Oh udah punya. Oh, pacar satu tapi kan? Ya masih satu. Masih satu. Belum ada kepikiran tambah. Baik. Pacar tinggal di Menteng atau di Makassar, Mas? Di Jakarta juga sih, cuma bukan di Menteng. Oh. Di mana? Daerah sini daerah Kebayoran Lama. Mau datang. Iya. Tapi asli Makassar juga. Oh iya, asli Makassar juga. Oh, jauh ya. Kok bisa ketemu di sini tuh? Gimana ceritanya? Maksudnya sama-sama kerja atau memang sengaja sama-sama pindah ke sini? Terus kayak gimana nih? Oh, kebetulan sama-sama kerja. Dia juga kerja, kebetulan ketemu di medsos kan. Wah, kayaknya orang Makassar juga nih. Nah, makanya saya PDKT ya, jadian. Oh, pakai Tinder. Medsosnya apa ini? Apa ini? Apa itu kamu? Kamu dapet nggak di Tinder kemarin? Oh, nggak dapet. Spesialis Tinder. Wah, Enggak lah. Udah berapa lama Mas pacaran sama pacarnya sekarang? sebenarnya malu sih kalau ini. Soalnya kalau kredit mobil kayaknya udah mau lunas nih Pak. Oh, lama kali. 3 tahun lebih lah. 3 tahun. 3 tahun lebih. Iya. Oh, lu pacaran berapa lama? Udah punya pacar? Ngakunya Ini gimana? nonton lagi nih. Nonton lagi nih. Oh, nonton deh. Iya.
Kalau saya kebetulan alhamdulillah sudah berkeluarga. Jujur aja ya. Iya, sold out ya. Kalau Mas Dimas udah berkeluarga belum? Berkeluarga, bapak ada, ibu ada. Oh, Saya iya. anak pertama. Betul. Pacar gimana? Pacar masih di dealer, jadi masih ya belum dibawa pulang ini. Betul. Ayo. Iya nak, kalau ada lah. Sharing-sharing bagi channel. Yang kemarin itu yang dari timur loh itu. Siapa lagi namanya? Linda ya? Lu katanya yang mau lu gimana? Nanti nonton. Berarti pacar cuma satu nih, yakin nih? Iya, yakin. Oh, yakin. Berarti emang menghargai wanita sekali kalau Iya, cuma satu. harus. Itu pacar ya? Backstreet? Enggak lah. Oh, enggak ada. Ini serius, Pak. Oh, TTM juga enggak ada? TTM enggak ada lah. Oh, gitu. Pacar itu harus diseriusin. Tuh. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Gentle. Nggak boleh main belakang. Hargai harus- wanita ya? Iya, betul. Harus langsung ke orang tua. Wah. Macam Ini berat Ini contoh. Contoh. Suri tauladan. Yo. Dari jenggotnya aja, Pak. Masya Allah. Masya Masya Allah, pakai apa? Pakai cabang, woy. Nantilah promo. Oh iya, nanti bisa dipromokan ya. Soal Udah lama vakum cabang-cabang. sih. Bisnis dulu itu cambang oil. Sekarang enggak lagi. Gara-gara corona. Istirahat dulu ya. Berarti Istirahat dulu. beberapa bisnis memang sedang diistirahatkan dulu ya. Sedang istirahat. Gara-gara pandemi ini corona. Berarti tapi di pekerjaan kantornya tidak diistirahatkan kan? Masih lancar. Oh, masih lancar. Jangan Alhamdulillah. sampai, Pak. Jangan sampai sampai. itu yang utama. Oh, itu yang utama. Kalau bisnis yang lain mah itu samping. Berarti sekarang pacar cuma satu dan mau diseriusin. Iya, soalnya pasti lah. Alhamdulillah. 3 tahun. 3 tahun ya. Ya, tahun lebih. Jangan lama-lama. Tapi memang perempuan juga jangan dibikin lama-lama kali ya. Iyalah. Karena pasti dia kan Punya menunggu. pilihan. Iya. Tiba-tiba ditikung. Jaya coy. Jangan sampai jaga jodoh orang itu yang paling baik itu. Nah, Itu hati. Jaga jodoh orang. Nah itu yang mengerikan. Nah ini soal perempuan nih. Ya ya. Mau tanya, seberapa pentingnya perempuan sih dalam hidup lu? Ini pertanyaan lumayan sedikit berat. Penting ya. Yang pertama perempuan itu yang pertama dari ibu. Nah, Ya. itu penting. Yang kedua perempuan itu ya kayak memberikan motivasi lah setiap hari. Oh, gitu. Berbagi, ada yang ditelepon kalau malam Oh. sama pacar ya. Oh. Ya itu dia. Berarti sangat penting. Sangat penting lah. Namanya kan juga kita diciptakan untuk berpasangan. Saya kan laki-laki ya, pasti butuh perempuan lah. Nah, Gimana? Mengerikan. Penting harus berpasangan, Pak. Saya terhanyut loh. dengan betul jawabannya. kata-kata terhanyut Itu sekali. sudah kodratnya untuk berpasangan. Hari. Jadi penting. Jadi penting. Lebih penting daripada ujian skripsi. Kalau skripsi sih gampang. Oh skripsi itu gampang ya. Tapi Iya. oh ya ngomong-ngomong soal kuliah tapi udah. Alhamdulillah tahun kemarin bulan 9 saya udah S2. Alhamdulillah. Wah Di mantap. sistem manajemen. Mantas jawabannya tuh. Iya, gas dan S2. bermartabat. Iya. Wanita sekarang juga mengalami hal yang sama nggak sih menurut Mas? Penting nggak sih? Kalau saya sih ngerasanya ya, kan saya ngalamin pribadi nih. Laki-laki merasa penting nih ketika ada seorang wanita. Nah, kalau seorang wanita, kira-kira penting nggak sih seorang laki, Mas? Oh kebalikannya. Kebalikannya, sebab kan dia sering cerita ya kan, Iya. teleponan gitu kan. Nggak bisa jawab karena dia kan Mungkin laki-laki. Mas Dimas kan. Kalau menurut gue sih pasti perempuan juga merasakan hal yang sama ya, Sama. karena kan pasti butuh diimami gitu Iya. kan. Betul. Tapi kalau belum ada yang diimami ya sudah gitu. Nah berarti penting ya. Iya. Mas Aidil juga penting dong buat Jelas lah. Wah, penting. pasti dong, apalagi udah ditunggu-tunggu kan. Iya, Ditunggu, pasti dari itu. ditunggu adatnya ya. Nah, adatnya itu yang penting. Aduh. Nah, Harus diresmikan istilahnya lah. sebelum ke adat nih, Ah, iya. aku mau nanya dulu nih. Yo. Iya. Gimana? Sebelum sama yang sekarang nih, udah berapa kali pacaran, Mas? Ini jawaban jujur. Jawaban jujur. Maaf Jangan ya, sok Jawaban playboy. jangan yang so playboy, harus asli, otentik. kamu nggak
Tadi sih saya lupa bawa katalognya di rumah. Nggak tahu kan? Katalognya ya. Oh iya. Dari SMA, kuliah sampai sekarang. Oh, ada iya. semua itu nama-nama mantan di situ, katalognya ada semua. Dari berbagai daerah ya. Dari berbagai daerah. Kalau dihitung-hitung sih ya mungkin mantan udah 20 lebih lah. Berarti bisa dijadiin tim futsal ya? Iya betul. Tim Tadi saya futsal lupa 2 kali. Katalognya di Mas. Oh, Lupa. iya. Katalognya lupa. Oh gitu-gitu, besok-besok bawa lah. Iya. Ya maksudnya kalau ada yang satu yang udah enggak, ya tolong. Dioper ya. Nah, Boleh. tolong dipahami lah. Nah, Bang, ini kan ada 20 nih, ada 20 wanita. Dari semua 20 wanita itu tipe-tipe apa aja sih yang kiranya membuat Mas Adil ini tertarik gitu kan? Pasti berbeda kan. Misalnya ada wanita yang istilahnya protektif lah, ada yang istilahnya wanita yang pasif, diem aja cuek gitu kan. Ada yang seksi, Saya smart. oh. Ya. Iya. Ya. Nah tergantung masanya. Waktu SMA saya sukanya yang seksi. Pemersatu Nah, bangsa. Iya. Tergantung masanya. Iya. Waktu saya kuliah saya cari yang duitnya yang banyak. Kan kuliah kan, butuh duit. Dia deketin yang tajir-tajir lah. Iya. Nah sekarang saya kerja pasti cari yang betul-betul yang bisa dijadikan istri. Oh, iya. Jadi tipe-tipenya ada masanya. Menyesuaikan masanya. usia juga kan. Betul. Semakin kita matang mungkin beda cara. Ya beda cara pandangnya beda. Pasti. Tapi itu menurut gua nggak salah juga sih ya. Iya. Maksudnya apa ya? Setiap orang pasti punya standar atau kriteria tertentu gitu kan. Iya. Maksudnya entah dari fetishnya dia gitu kan, dia nafsunya kalau lihat cewek yang seperti apa kan pasti setiap orang beda. Iya. Mungkin Betul. kita ngelihat yang kayak apa pantatnya kayak salak gitu, Oh. kita berimajinasi sangat tinggi. Iya betul. Ya, tapi orang lain mungkin ngelihat Iya. itu enggak Iya, biasa aja. bisa jadi Biasa kan. aja. Terus soal mungkin pendidikan, latar belakang keluarga dan segala macam ekonomi mungkin kan jadi standar tertentu. Dan kita juga nggak bisa menghakimi kan, maksudnya seumpama ada laki-laki yang mempunyai standar tertentu, terus ada penilaian, ya udah turunin aja standar atau kriterianya, nggak bisa gitu juga. Nggak bisa. karena memang setiap orang pasti beda-beda punya cara kan pandang. cara pandangnya. Nah, sepakat nggak sih Mas kalau kan ada lagu nih karena wanita ingin dimengerti. Itu dari apa tuh chordnya? Aduh lupa saya gitaris Pak. Gitaris. Nah, kalau dari kata-kata itu gitu kan, dari kata-kata itu menurut Mas Adil sendiri sepakat nggak sih dengan kata-kata wanita tuh harus dimengerti ya kan? Iya benar. Sepakat, Pak, sepakat. Pertanyaan bagus tuh. Meskipun saya belum punya istri ya berkeluarga, tapi saya udah paham. Ini memang betul ya, perempuan itu dari tulang belakang laki-laki. Iya betul. Jadi meskipun kita paksain, tetap nanti patah. Kan memang dari bengkok tuh, kalau dipaksain lurus ya pasti patah. Jadi kita harus mengerti aja. Nah, Dia maunya apa ya kita harus sabar. Betul. Oh iya. Jadi memang harus dimengerti. Memang harus dimengerti karena karakternya juga iya, karakternya macam-macam. seperti itu diciptakan dari tulang bengkok. Jadi Kalau memang dipaksakan, diluruskan ya patah. Patah. Selesai. dan perasaannya mudah rapuh gitu ya. Mas. Udah. Masya Allah. Masya Allah. Ini kita adem gitu ya dalam sini. Berasa kayak pengajian. Walaupun panas tetap Ya, adem di sini, adem. adem banget. Ini sebenarnya panas banget karena ditutup tuh. Cuma kalau dibuka ya. Keringat ini. Iya, benar berkeringat. Ya. Bahas wanita. Ya Teguh sekarang terutama ini ya maksudnya makin kesini itu kan banyak yang menganut feminisme juga kan, Iya, maksudnya bahwa perempuan harus beraktualisasi lebih juga ya kan, harus bisa berbagi porsi soal karir gitu kan, pendidikan ke anaknya dan segala macam. Nah oleh karenanya itu kan jadi makin kesini banyak nih perempuan yang bisa seolah-olah itu berdiri sendiri gitu. Iya. Ya kan? Kodratnya disetarakan sama laki-laki. Iya, dan dia ada yang sudah bisa menghasilkan penghasilan per bulan lebih besar ketimbang laki-laki kan, jadi Iya, betul. dia merasa tidak kurang membutuhkan sosok seorang laki-laki. Nah, menurut Mas Aidil sendiri ini gimana? Maksudnya fenomena yang terjadi seperti itu kayak selebgram kan, ada beberapa atau mungkin banyak kali ya yang sekali post bisa berapa puluh juta gitu kan? Iya, betul. Heeh. Kalau saya lihat sih itu salah satu ini ya, banyak perceraian sekarang ya. Iya. Kan dulu perempuan kebanyakan cuma ibu rumah tangga, Iya. otomatis nggak punya pekerjaan yang lain.
Nah sekarang udah beda, sekarang terbalik. Nah karena saya lihat penghasilan perempuan lebih gede daripada laki-lakinya, akhirnya cekcok masalah keluarga, cerai dan itu. Itu saya lihat Finansial, sekarang. ya, dari Iya betul, finansial masalah sekarang. finansial, perekonomian. Dulu kan beda sama sekarang. Lah untuk apa ya mengatasi hal seperti itu gimana? Ini kan udah terlanjur nih, kayak memang udah banyak perempuan-perempuan yang ya nggak bisa kita larang juga kan ya, Mit? Maksudnya Iya, bisa dibilang. karena bukan berarti lelakinya tidak mampu menyukupi kebutuhannya, tapi mungkin ada semacam naluri dari si perempuannya juga untuk ikut berperan aktif kan. Betul. Nah itu menurut lu kayak gimana, Mit? Lu kan udah nikah nih ya kan? Ya kayak kita kan belum nikah nih bro. Ya jadi narasumbernya gantian lu nih. Boleh. Ya berbagi lah share sedikit. Balik ini. lagi ya. Iya. Apa ya, nggak ada salahnya ketika seorang wanita itu pengen ngambil jalur ingin bekerja gitu ya. Nah. Walaupun istri gua ibu rumah tangga, nggak masalah lah ketika memang ada suatu pergeseran yang dari dulunya memang orang itu ataupun wanita senangnya itu di rumah ngurus anak, nyuci ya, pokoknya urusan rumah tangga lah. Dan sekarang berubah untuk jadi yang istilahnya pekerja. Karena memang sekarang taraf orang sekolah, taraf orang pendidikan udah sama rata sekarang kan, udah sama rata, nggak ada perbedaan antara wanita dan perempuan. Sekarang jadi pemilihan kayak pemerintahan dan lain-lain, sekarang banyak yang nyalonin kan wanita. Iya. Nah itu karena ya gue bilang itu sebuah hal yang ya hal wajar. Cuman bagaimana menyikapinya ya tadi gue bilang bener kata Mas Adil kan, harus dimengerti gitu kan. Kayak mulai pemilihan pemerintahan daerah ataupun kayak gubernur pun sekarang udah mulai cewek-cewek, kan wali kota pun perempuan gitu. Jadi misalnya kalau gue sih nggak masalah ada perubahan seperti itu. Tinggal kita nyikapinya gimana sih untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Masya Allah. Bener ya. Obrolannya. Nanti gua cross check sama bini tuh ya. Iya. Takutnya di sini manis juga. Iya betul, biasa. Bertempur. Depan kamera. Nah iya kan tadi sedikit banyak lu udah bercerita soal apa? Menikah itu kan ya, urusan pernikahan. Betul. Nah, ini gue tanya sebagai lu yang belum nikah, maksudnya menurut lu menikah itu penting atau tidak penting? Penting lah Pak. Tadi kan yang tadi sempat saya bicarain kodrat. Manusia itu diciptakan di dunia itu harus berpasang-pasangan. Nah, pastinya penting nikah. Pasti penting. Pasti. Tapi kan berpasangan nggak mesti harus menikah. Ya, benar juga. Bisa aja, contoh kayak gue nih, Iya. cewek hidupnya bareng nih ya, di rumah, di apartemen, cuma tanpa ada status pernikahan gitu. Lo kayak di Amerika ya? Apa istilahnya? Bukan istilah British itu. Gak akademis banget sih. Apa namanya? Gue lupa namanya. Ya sudah lupakan. Iya. Oke. Itu, jadi kan istilahnya Tanpa harus ada ikatan ya. Bahkan mungkin beberapa ya di luar mungkin memang sudah hidup bersama dulu baru setelah Nikah. merasa cocok baru menikah gitu kan. Benar. Nah, tapi ya bebas ya kan. Mungkin yang mereka rasakan seperti itu lebih nyaman kan, atau kultur yang berkembang di negara. Kalau menurut saya penting. Tapi menurut nikah lu penting. penting sekali. Penting. Menurut lo gimana? Penting nggak nikah? Walaupun lu belum nikah nih, Iya. kan? Walaupun pasangan juga gue juga belum tahu nih Iya. siapa ya. Saya juga belum pernah lihat ya. Nah, itu dia. Ya ini khusus promo nanti. Nah, kalau menurut gua penting ya. Tapi tidak maksudnya gue mengamini bahwa pernikahan itu memang penting, tapi bukan juga mengharapkan ataupun tidak terima dengan statement orang yang tidak ingin menikah. Jadi kalau orang yang tidak ingin menikah ya menurut gua sah-sah aja. Iya. Nah, tapi ya kan gua ya, tapi lu gimana nih? Kali kan melihatnya beda gitu kan. Maksudnya menurut lu orang yang nggak nikah itu gimana gitu kan? Kalau gue sih orangnya bebas ya. Bebas. Mau orang itu nggak mau menikah itu kan udah pilihan gitu kan. Jadi itu sebuah pilihan. Makanya tadi gue bilang kalau untuk menikah itu memang hal yang mudah lah ya. Menikah tuh mudah. Mudah menurut gua. Mudah. Gimana caranya? Menjalankannya. Oh. Karena itu gue bilang. Oh maksudnya proses menikahnya Oh, ya. mungkin beda ya. Menikah itu mudah ya. Mas dari mana? Saya Jawa, Mas. Oh, Jawa. Mas
Jauh. Oh beda. Ya. Oh beda ya. Iya. Beda ya. Adat itu beda-beda tiap daerah. Ini Tuh. curhat nih. Oh, di Makassar memang maksudnya apa kesulitannya itu apa? Di Makassar kan masih ini pakai adat tuh. Ah. Ya beda-beda adatnya. Apa adatnya? Di Makassar itu ada istilahnya uang panaik. Uang panah. Iya. Pernah lihat kan ada filmnya? Uang panaik. Oh, apa itu uang panai? Uang panaik itu sejenis uang belanja. Uang belanja yang diserahkan pihak laki-laki ke pihak keluarga perempuan. Oh, mahar. Beda-beda. Oh, beda. Mahar itu sejumlah atau nominal yang disebut pada saat ijab kabul. Contoh, iya. seperangkat alat I see. sholat atau uang sekian, emas sekian, itu namanya mahar. Kalau uang panaik itu di luar dari ijab kabul, pembicaraan di luar dari pernikahan. Oh, jadi itu ditentukannya sebelum pernikahan. Sebelum, pada saat lamaran lah istilahnya. Oh, pada saat lamaran itu baru uang panai ditentukan. Tentukan berapa nominalnya. Baru setelah itu yang mahar tadi atau gimana? Mahar itu pada saat ijab kabul Oh. disebut. Pada saat tunangan atau lamaran itu ditentuin misalnya 50 juta nih. Sebelum acara pernikahan itu diserahkan ke pihak perempuan. Itu yang panai atau yang mahar? Panaik ya. Panaik. Istilahnya dari istilah lainnya uang belanja. Kalau yang mahar maksudnya membedakannya gitu loh antara mahar dan Mahar panai. itu diserahkan pada saat ijab kabul. Kalau uang belanja atau uang panaik itu diserahkan misalnya minus minggu atau 2 minggu sebelum pernikahan. Tapi Uang belanja. ditentukan waktunya antara uang panai dan uang mahar itu Ditentuin bareng. Oh, Bareng ditentuin bareng. Cuma penyerahannya berbeda. Penyerahannya yang berbeda. Kalau uang panaik atau uang belanja diserahkan seminggu sebelum pernikahan. Betul. Yang menentukan uang panaik berarti dari wanitanya. Wanitanya. Siapa, ibunya kah, anaknya kah yang mau? Iya. Maksudnya? Kadang anaknya sama ini diskusi sama keluarga orang tua, ya ditentuin. Ada nominal tertentu, maksudnya kan ada batasannya nggak? Misal contoh, saya perempuan, saya lulusannya SD ataupun lulusannya Iya betul. SMA, itu ada kayak gitu? Ada. Contoh ya, misalnya lulusan SMA. Kok tahu kamu, Mit? Hah? Kayaknya tahu. Belum ya? Oh dulu pernah itu, saya pernah dengar yang tuh kalau itu di daerah Sumatera Oh, ada. Itu kebalikan. Oh, Padang ya? Padang itu kalau nggak salah ya maaf ya, Ah. laki-lakinya yang dikasih uang Sama belanja perempuannya. sama perempuannya. Kebalikan dari Makassar. Harus di daerah Padang. Itu betul nggak? Iya. Itu Iya, saya iya. dengar infonya. Ya betul. nanti tolong editor cari ya seperti Iya. dulu. Nanti ditambahin sumbernya ya. Iya, iya. Di sini. Oh sama. Biar berat. Nah gini, kalau yang biasa ya yang terjadi, ya. lulusan SMA itu standarnya biasanya 30 atau 35 juta. Itu minimal. Iya, biasa dipatokin. Itu yang panainya. Iya, paneknya standarnya misalnya itu. Lulusan SMA 30 juta. Terus Belum, kalau S1 misalnya tambah 5 juta lagi, 35. Yang kalau kedua, S2 belum, nanti 40. dulu. Oh. Iya betul. S1 cantik, keturunan bangsawan atau raja, PNS. Nah itu bisa ratusan double juta itu, double. Oh gitu. Berarti harus cari yang di bawah sekali ya. Tergantung ocek ya bro. Iya tergantung. Berarti udah jatuh cinta sama wanita Makassar ini. Udah nikah ya. Mending kau jangan kenalkan aku sama cewek Makassar. Ampun. Tapi di Makassar itu Ah. tingkat perceraian lebih rendah. Oh iya. Ya kan Oh, dia pikir iya, wah, paham. kemarin uang panek saya 50 juta nih. Sayang banget kalau saya cerai. Gitu. Oh iya mungkin karena apa ya mungkin kali ya mungkin nanti sambil dicari editor kan mungkin apa boleh. sejarahnya maksudnya Iya, mungkin sejarahnya. bisa jadi dulunya memang hal itu diberlakukan karena menilai ketidakseriusan laki-laki kali ya Nah. untuk menanggulangi itu makanya lahirlah Yang pertama Itu kan? dia cari laki-laki yang bertanggung jawab. oh Dia iya. mau lihat, oh apa betul ini bertanggung jawab, kerja keras. Nah, dia patokin uang panaik. Mm-mm. Yang kedua mungkin supaya mencegah yang namanya perceraian dia kasih gitu istilah uang panaik. sambil dong bro. Ya gitu sih. Aduh jauh banget. Gimana Pak? Mau nikah sama orang kasar? Mampu nggak? Kalau lu bisa minjemin gua uang tapi tenornya 20 tahun nggak apa-apa. Masa nikah minjem duit? Kan nanti gua balikin sama yang dapat ngasih amplop. Gitu.
Berarti itu udah Kalau nggak lunas, istrimu saya tarik. It's the motherfucking Eagle Double G. berarti itu udah budaya lama berarti ya Mas ya. Itu budaya lama. Dan itu wajib harus gitu. Harus. Mungkin karena ini ya gengsi sih, istilahnya gengsi. Wah. Semakin tinggi uang naik dari pihak perempuan, semakin tinggi maksudnya dia tambah dihormati sama tetangga. Iya, gengsi sih namanya gengsi. Berarti lu ini udah hitung-hitungan dong? Apa belum? Dari awal pacaran sampai sekarang itu Pak yang saya kumpulin. Udah tapi nggak kumpul-kumpul ya? Iya, masih proses Pak. Ini ceritanya Ya sama mungkin ya, kendala karena saya kuliah dulu. Oke. Dia ini sih support saya. Kuliah dulu nggak apa-apa. Nanti kan selesai kuliah bisa langsung nikah nggak apa-apa. Daripada nikah dulu lanjutin kuliah itu susah. Punya anak gimana? Nah, patokan panek ini bisa dinego nggak sih kayak Bisa. Tanah Abang gitu, maksudnya? Oh, lu kata kau. Ditawar gitu nggak mesti harus Bisa. 30 juta. Bisa ditawar. Bisa ditawar. Bisa. Caranya nawarnya maksudnya ya kita ngomong atau memang ada barteran lain, contohnya bukan pakai duit. Ya, contoh gua punya barang apa nih? Pak, saya ada harga ini, harganya sekian ditambah dengan uang jadi totalnya 30 juta. Atau memang ya udah cuma sekedar bilang, "Pak, saya cuma ada duit segini." Itu gimana, Mas? Oh beda. Itu memang uang naik udah patokan itu. Yang bisa ditawar itu kayak biasa kasih tanah atau rumah. Nah itu bisa ditawar uang tambahannya. Kalau uang naik itu bisa ditawar cuma nggak paling turun 5 juta nggak terlalu banyak. Wow, tetap aja ya 5 juta ya. 5 juta. Iya negonya cuma segitu. Gua punyanya 5 juta aja. Gimana dong? Aduh, makanya Berat ini. Di Jawa gimana Mas? Kalau di Jawa sih Yang penting udah ada niat ya. iya, maksudnya paling adat pun adat ya kayak barang gawe kalau istilahnya. Iya. Kayak gitu-gitu aja itu pun paling nggak besar ya, maksudnya cuma sekedar kayak wayang kayak gitu-gitulah. Ya itu acaranya ya. Acara biasa, adat Itu ramein. biasa, nggak terlalu menghabiskan banyak uang juga, dan kalaupun ada mahar itu ya dibalikan lagi ke kesanggupan prianya. Tapi ya memang beda-beda ya, kita harus Beda-beda, hargai, betul, karena adat. mungkin itu adat kan, memang Adat kita itu. tinggal di wilayah yang banyak suku bangsa dan adat istiadatnya gitu kan. Betul betul. Ya kita jalani aja kan, yang penting dapat gitu kan daripada Nggak dapet. tapi lu nggak pengen cari tempat lain gitu loh bro, atau ya nggak mah ya sekedar tanya, maksudnya barangkali untuk meringankan keuangan lu kan, maksudnya akulturasi gitu kan dengan Maksudnya dari saya nikah sama orang Sunda. iya atau gimana? gitu. Blasteran ya. Atau emang lu udah kecantol hatinya gitu Kan kan. karena udah terlanjur sayang ya. Ini kok Mudah-mudahan dia Nanti nonton ya. kasih efek meledak ya. Nanti kasih efek meledak gitu. Mudah-mudahan si doi nonton. Nanti share ke WA ada. Biasa, pencitraan. Oh berarti memang sebenarnya ya bisa aja loh. Bisa aja. Dan memang diperbolehkan juga kan. Bisa bebas mau nikah sama siapa aja. Nggak mesti harus sama Bugis apa Makassar, nggak mesti. Tapi menurut lu masih relevan nggak sih, maksudnya ya is okay itu adat ya, memang di setiap daerah punya ininya masing-masing, otoritasnya masing-masing untuk mengatur apa yang nilai-nilai yang ada di dalam daerahnya gitu kan. Ya. Cuma menurut lu relevansinya sejauh apa sih, maksudnya dengan perkembangan teknologi zaman dan segala macam gitu kan, yang mungkin lu hal-hal semacam itu masih bisa sedikit difleksibelkan gitu loh. Kalau menurut saya sih ada segi negatif dan positifnya. Dari Gimana? negatif dulu ya. Ya. Negatifnya itu sering saya lihat berita yang namanya silariang. Tahu nggak silariang? Apa ya lagi? Silariang itu bahasa Bugis artinya kawin lari. Oh. Nah, Kayak tabrak lari bukan? kawin lari. Oh, kawin lari. Maksudnya karena nggak ada restu dari orang tua, atau yang kedua uang paneknya lebih tinggi dari pihak perempuan, laki-laki nggak mampu. Akhirnya si cewek dibawa lari sama cowoknya, nikah di luar, kawin siri. Dan itu masih terjadi sampai dengan saat ini? Iya, masih ada seperti itu. Wah. Mungkin dari segi positifnya yang tadi saya bilang untuk meminimalisir yang namanya perceraian.
Oh, iya sih benar juga ada. Betul. Ya tapi sekalipun juga mungkin ketika ada pertukaran pikiran atau kebudayaan dengan yang lain, mungkin hal itu bisa lebih sedikit fleksibel, masih memungkinkan kan? Iya, masih memungkinkan. Ya kan, karena susah juga sih ya kalau misalkan seumpama ya itu sih nggak sebagai nilai luhur Iya, kita betul. pertahankan bagus. Harus kan? itu bagus. Tetapi kan ketika ada hal yang memang bisa dikondisikan karena mungkin ada latar belakang keluarga yang mungkin cukup kesulitan untuk memenuhi itu kan, itu jadi persoalan juga kan. Persoalan Karena juga. sekarang banyak juga sih sebenarnya ya yang orang yang belum mampu menikah karena banyaknya tuntutan juga gitu kan. Banyak, Tuntutan iya, itu, betul. ya kan, itu kan jadi persoalan juga kan, dan akhirnya banyak yang memilih udahlah Iya. nikahnya nanti aja gitu kan. Ataupun kalau di nanti akhirnya bawa lari anaknya orang, bawa kabur. Iya. Nah, itu yang jadi masalah juga. Atau akhirnya jadi ada yang memilih tidak menikah. Oh ya, itu ya. Itu keputusan yang bisa Ya, dibuat. itu ya. Ya kan, karena Mana yang lebih baik? sini. Nggak mau menikah atau bawa kabur? Oh, lebih baik tidak menikah kalau Lebih baik mau tidak kabur. menikah. Iya. Karena itu kan kayak gini, kalau menurut gue ya, menikah dan tidak menikah itu bukan suatu apa ya, kayak misalkan gini. Itu bukan berarti lengkap dan tidak lengkap. Ya. Artinya itu kan cuma pilihan prosesnya dia mau sampai mati menjalani hidupnya dengan sendiri atau dengan berkeluarga dengan istrinya gitu kan. Jadi bukan serta-merta bahwa orang yang tidak menikah itu berarti dia tidak lengkap hidupnya. Artinya mungkin itu yang dia pilih kan, karena ada kayak misalkan kepercayaan kayak misalkan di pastor kan juga dia memilih untuk tidak menikah, dan itu memang sah-sah saja. Itu pilihan mereka, ya kan, itu pilihan gitu kan. Ya walaupun menikah enak ya. Enak ya. Oh jelas. Itu umur yang normal untuk nikah berapaan sih? Umur. Ya, Kalau gua dulu, untuk laki-laki ya. kalau normal itu Normal. 8 29 lah. Itu normal. Ya karena lu nikah di umur segitu. Kayak saya tuh Mas. Karena gua Saya umur saya sekarang 28. 28. Berarti sekarang. Ya. Itu sebenarnya bukan jadi patokan ya. Iya kan. Lagi-lagi gue bilang tadi pernikahan itu gampang. Tapi untuk Kalau yang umur di atas 30 masih normal gak? masih normal. Masih. Wanita sebenarnya yang masih. Wanita masih normal, apalagi laki-laki. Mas Dimas, Mas Dimas umurnya berapa sih sekarang? 27. Masa sih 27? 27. Buka KTP dulu. Lebih 4. Berarti 31 ya? Iya, soalnya Mas Faris kan 30. Oh. Nanti kita bilangin Mas Faris. Ini ngerepet semuanya jadi kita ya. Nah gini, kamu kan PNS nih, Mas Oh, Dimas. enggak lah. Ya, PNS, penulis buku, Enggak lah. Bisa nyanyi. bisa nyanyi, punya Enggak. band, terus lukis, pebisnis. Apalagi Mas yang kamu Enggak, tunggu? justru itu kemampuan 10 dibagi 5 jadinya 22 semua nilainya. Jadi Nah. jelek semua. Apalagi Mas Enggak, yang kamu tunggu? kalau gue sih ya itu tadi balik lagi kalau Iya. kan tidak mempersoalkan target ya. Jadi Iya. gue nge-flow aja. Maksudnya ya pengen Iya. ada orientasi pasti. Capek loh. Tiap malam butuh. Iya, betul. Tapi nanti rencana gue cari yang beda 10 tahun di bawah gue. Iya. Di Makassar kan ada adat nih. Iya. Yang- Wah itu gue mendinggan ya. Enggak, yang memberatkan uang penaik. Nah, kamu kan di Jawa nih. Kira-kira apa yang kamu pikirkan? Yang dipikirkan calonnya bro. Oh, calonnya. Yang kontak-kontak lah. Saya angkat tangan Pak kalau itu. Iya tapi yang penting jangan. Calonnya nggak ada betul. Saya nggak. Karena pas itu orang milih-milih mas. Iya. Oh, iya. Milih-milih. Belum semua kontak kuat sama dia. Woi gila ya. PNS Gila. Pak, pebisnis, pengusaha Apa muda. coba? Apa? Wanita mana yang gak tertarik coba? Waduh, Mas. Coba. Mungkin dia Oh, pilih-pilih iya. doang ini. Iya. Mahal-mahal Oh kayaknya. jadi ke gua ini narasumbernya. Narasumbernya doi bro, jangan mau ditipu sama doi bro. Ntar jadi kontennya dia. Mas Dimas jual mahal kayaknya. Gila. Wanita mana yang nggak mau Pak? Gila tapi memang sorry ini jadi balik lagi ke Panai itu memang itu memang jadi apa ya sebuah pemikiran apa ya hal yang serius ya maksudnya Ya, serius. perlu diperhitungkan dengan matang-matang ya kan? Perlu. Karena nggak mudah juga kan mempersiapkan itu gua aja ngebayangin Iya. menyisihkan Wah. tabungan sebulan berapa. Iya, Gitu soalnya kan? kalau nggak pakai adat muncul fitnah Pak, fitnah. Iya. Nanti dikira Hamil duluan. hamil duluan. Nah, jadi harus ada resepsi. Ya. Karena gengsi semua itu harus dipikirkan. Lu
untung lu gajinya gede ya dari kantor ya. Jadi ya lumayan cepet ya. Gede apanya, Pak? Ini masnya jauh gede banget. Masih datang. Nah, Gede apa dulu? gede apanya dulu? Ya gede penghasilannya, masa boleh. utangnya. Sudah disanjung, disanjung kan. Gitu, ini kan promosi nih gajinya gede loh. Target umur berapa Mas nikah nih? Sekarang udah 28 tadi kan? 28. Insya Allah tahun depan lah paling lambat. Perasaan waktu terakhir gua ketemu lu bilangnya tahun depan juga bro. Enggak. Kemarin sih rencana tahun ini. Iya, karena corona jangan bilang Karena corona, anjing. terus di Makassar itu dibatasin ya, dilarang ada resepsi. Nah, Kalau saya nggak adain resepsi nanti dikira fitnah kan? Iya. Apakah hamil di luar nikah? Tapi kan lu bisa saya jadi hindarin. alasan, maksudnya alasan karena pandemi tidak bisa merayakan. Nah, itu kan saya umur 29 tahun, saya harus tunggu masa nggak ada resepsi Pak? Masa cuma nikahnya gitu doang? Ya nggak apa-apa Nggak yang ada penting kenangan. Gajinya gede. Oh iya, beda bor, beda Oh, bor. gini. Beda bor. Saya kan bermaster. saya kan di kabupatennya nih, di adatnya di sana itu masih kurang yang pakai gedung. Ya kalau di Jawa Mas gimana untuk pernikahan di sana? Apakah di gedung apa di rumah untuk mempelainya? Ya sebenarnya kalau di Jawa sih apa ya, maksudnya karena mungkin banyaknya datang pendatang juga kan. Memang Jawa kan, maksudnya Jawa selain pertama adalah orangnya dia kemana-mana ke seluruh pulau, dan juga dia juga apa ya, mengundang banyak pendatang juga kan. Jadi akulturasi budaya memang udah banyak terjadi. Jadi banyak malah kebelakangan ini justru lebih banyak di gedung sebenarnya. Bukan Sudah di banyak gedung yang terbatas gedung. Mas untuk ininya undangannya. Iya, ya itu kan teknis aja, tinggal cari apa gedung yang lebih luas ataupun tamunya bisa dibikin gantian gitu kan, teknis pakai gitu shift kan, ya atau istilahnya. iya, atau pakai apa, standing party kan. Iya, Bukan kembali ke iya. uangnya. Gitu. Itu dia. Tergantung Kembali ke dompet. uangnya. Lu gimana dulu Mit? Apa? Kalau dulu itu alhamdulillah punya, lagi kalau di Jawa kan yang selalu gue alami nih, Istri lu Jawa? Jawa. Bukan Jawa. Sunda? Enggak, ibunya Solo, bapaknya Subang. Subang itu Subang, Sunda Jawa ya? Barat. Berarti Ya. masuk Sunda ya? Ya. Campuran. Sunda, berarti Campur bapak. Basram. Basram. Mungkin Tetap Jawa. lebih menonjol ke Solonya kayaknya. Ke Solonya, Ke karena ibunya. Karena ibunya. Ya, pasti. Kok jadi kamu tahu ya tentang dia? Dan itu sudah kenal. Kita sudah kenal duluan. Ya itulah, budayanya udah mulai bergeser sekarang. Tapi kalau saya mau balik tanya, kalau di Jawa kan itu kan memang ada budaya kayak dia ngadain pesta Iya. sampai malam seharian. Betul. Kalau di Makassar tuh sama juga. Makassar itu di malamnya kan ada resepsi juga namanya mapaci. Itu daun pacar. Malamnya, terus besoknya akad nikah. Sampai malamnya lagi, berarti 2 malam 1 hari acaranya. Jadi kebanyakan di Makassar itu nggak pakai gedung, soalnya kalau pakai gedung bangkrut Pak. Iya, Ya pokoknya. kan 2 malam 1 hari. Udah habis dipanai aja Iya habis betul, gitu. jadi mending buat resepsinya di rumah masing-masing. Lebih irit. Dan gak ada istilah holiday dong. Nggak ada sih. Uangnya udah habis dong. Udah habis. Kalau masih pakai holiday gila. Iya sih. Sultan. Gila parah. Tapi ya nggak apa-apa ya. Ya yang penting ya itu balik lagi ke komunikasi antara pihak keluarga kan. Betul. Toh juga kalau misalkan nggak cocok dengan mahar, bisa di apa panai tadi ya, Panai. bisa Ruang panai bisa dinego. dibicarakan, bisa dinego kan, ataupun ya cari yang lain. Yang lain lah ya, opsinya Cari yang ya. lain. Ya Kalau macam-macam nggak lah. cari yang lain. Iya. Kamu orang miskin. Jangan coba-coba. Wanita Makassar. Wow. Berat ini berat. Berat. Gitu. Ya untungnya aja lu nggak waktu itu dapatnya Jawa. Benar. Ya tapi bukan berarti Iya. jangan memilih wanita Makassar, enggak. Iya, betul. Maksudnya ente harus sadar diri Iya, betul. gitu. Tergantung isi dompet juga. Tergantung isi Kembali dompet. lagi ke situ. Iya. Intinya duit. Ya tapi semua bisa dibicarakan, balik Semua lagi bisa ya. dibicarakan. Balik lagi bisa dibicarakan, dan harapannya kan menikah adalah bukan di
hanya di akad atau di proses pertamanya aja, tapi bagaimana mempertahankannya. Percuma kalau misalkan kita keluar banyak uang tapi ternyata kita nggak bisa mempertahankan pernikahan gitu kan. Cuma 1 tahun cerai lagi terus nyiapin uang padai lagi. Waduh gila. Tas kekayaan. Iya. Tas kekayaan. Lamborghini dijual. Dijual. Gitu gila. Sepakat sih, maksudnya Ya kan? mempertahankan pernikahan itu penting lah ya. Di Iya. luar pandai ini mungkin kita kan harus belajar juga gimana cara tadi ngerti dari awal, ngertiin wanita seperti apa. Iya, betul, Terus Bro. nanti dia punya anak, banyak sekali konflik, gak cuma finansial kan, siapa tahu masalah ego masing-masing. Iya. Pasti ada lah ya. Pasti pandai ini hanya sebuah simbol mungkin kalau gue lihat ya. Ya, Kalau iya. gue sendiri ini sebuah simbol keseriusan lah ya. Iya, Komitmen, simbol komitmen. keseriusan. Kita bisa garis bawahi bahwa uang panai itu adalah sebagai simbol untuk menyatakan Keseriusan. komitmen ya. Komitmen. Komitmen. Betul, laki-laki ini pekerja keras atau gimana? Iya, kalau memang sudah taken komitmen dan serius, itu uang panai. Itu uang panai. Jadi uang panai. Uang panai mahal. Mahal. Mahar ya. Kamu yang miskin, Mahal. tidak usah saudara. Gitu. Mudah-mudahan sih apa ya? Ya seperti yang diharapkan tadi kan, maksudnya itu bisa menekan angka perceraian paling Iya, tidak gitu. dari segi positifnya Ya. itu. Karena sekarang ini apalagi di masa-masa yang sekarang ini berkembangnya zaman itu kan, Iya. angka perceraian bisa jadi Mungkin karena meningkat gitu kan. Nikahnya lebih gampang ya Iya, maksudnya. benar. Iya, karena memang kayak nggak ada Digampangin proses ya. gitu kan, Nggak ada digampangin, proses. udah Berapa gitu kan. tahun ngumpul duit. Iya. Ya ini Udah kebelet atau kecelakaan kan, tabrak lari. Banyak ibu-ibu Iya. ya, Instagram. Nah, itu makanya banyak tante di Instagram. Tante di Instagram. Pemersatu bangsa. Satu bangsa, dan gua kebuka gara-gara lihat di feed. Nggak tahu feednya siapa. Iya, tante-tante semua. Iya. Ya begitulah. Ya namanya juga adat dan itu kita harus hargai. Harus hargai, betul. sekali itu. Ya, kita doakan ya. Mungkin sebentar lagi ya berarti ya. ya sebentar lagi doain aja. Doain. Semoga dilancarkan Ya, semua. mudah-mudahan Mas Aidil ini akan segera terkumpul jumlah uang panainya. Saya target Iya, benar. target 50 lah. Ah, iya. Harusnya Bu. Dan mudah-mudahan bisa segera terrealisasi, menikah, Amin. hidup bahagia, Semoga, punya semoga. anak, Amin. terus anaknya kaya, bisa keluarin uang panai lagi, ya kan? Nah, ya balik modal. Semoga yang mendoakan saya juga. Amin. Amin. Iya. Amin yang kencang kalau itu. Oh ya, amin. Seluruh alam semesta mendoakan. Buat para Mas wanita. Dimas yang punya BNN Jakarta Selatan. Jomblo. Oh iya jomblo. Jomblo. Oh iya. Masalah jomblo. Nah, ini kita Wah. ada sedikit kenang-kenangan buat Mas Aidil yang sudah sebentar lagi tidak akan menjomblo. Wah, ini apa nih, buku Mas? tulisan saya sendiri, Wah. Fitnah Keji Kaum Jomblo. Nah, Enak kejikan jomblo. ini Wah, kayaknya sebagai bagus. ucapan terima kasih karena udah mau mampir Betul. di channel kesayangan orang berpikir. Wah, terima kasih Mas Dimas udah dikasih buku. Wah. Wah, tunjukkan dong ke kamera dong. Promo. Kaum jomblo. Di bawah ini ya. Keren. Ya, thank you. Wah. Ayo. Oke, mantap. Lu udah ada yang ditanya lagi nggak? Udah sih. Udah ya? Cukup banget ya. Udah ya, informasi yang sangat berguna ini. Siapa tahu besok kita bisa ngundang wanita Makassar. Jalan-jalan kita ke Makassar. Oke. Boleh. Ntar kalau kita mampir ke Makassar ya, sediakan. Iya. Silakan Kendaraan. Silakan kendaraan. Iya, saya jemput Oke, di oke. bandara, Pak. Oke, thank you atas kerjasamanya, Bro. Oke. Bermanfaat sekali. Yuk, terima kasih. Terima kasih sekian waktu yang bisa kita perbincangkan. Mungkin nggak ada manfaatnya buat teman-teman. Gitu kan. Ya tapi di subscribe lah ya, tolong lah ya. Boleh. Ini demi uang panai, demi terkumpulnya celengan. Nah, gitu kan. Tolong di subscribe ya di garis lurus. Saya Dimas. Dan saya Dimas juga. Ya, saya Aidil. Beda. Oh iya, beda. Bintang tamu bebas. Aku bebas lah. Sampai jumpa lagi di channel kesayangan orang yang berpikir di garis lurus.